Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas 2B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini kami akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, sebelum kita masuk ke materi, kita cari tahu dulu yuk, apa itu pengertian dari keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan, ide, kemauan, dan perasaan kepada orang lain secara lisan. Teman-teman tahu nggak sih, jenis-jenis berbicara itu dikelompokkan dalam beberapa jenis? Ya, betul sekali, 4 jenis. Yang pertama, berdasarkan situasi pembicaraan. Yang kedua, berdasarkan tujuan pembicara. Yang ketiga, berdasarkan jumlah pembicara. Dan yang terakhir, berdasarkan metode yang digunakan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keterampilan berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Dibagi menjadi 2 macam, yaitu berbicara formal dan berbicara non-formal. Berbicara formal adalah berbicara yang harus mengikuti peraturan atau kaidah yang berlaku. Peraturan yang dimaksud dapat berupa peraturan penggunaan bahasa baku dan peraturan pembicaraan. Peraturan penggunaan bahasa baku, misalnya dalam bahasa Indonesia terdapat kaidah pelafalan huruf atau kata berdasarkan tulisan huruf atau kata tersebut. Misalnya nih, huruf U pada kata universal salah bila dilafalkan zuniversal. Misalnya lagi nih, kata sistem dilafalkan menjadi sistem. Lalu, apotek dilafalkan menjadi apotik. Dan yang terakhir, bus dilafalkan menjadi bus. Peraturan pembicaraan, misalnya dalam situasi diskusi, seseorang bila ingin berpendapat harus melalui moderator terlebih dahulu, tidak diperkenankan semaunya sendiri. Berbicara formal meliputi diskusi, wawancara, debat, berpidato, rapat, bercerita dalam situasi formal, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu berbicara non-formal, yaitu berbicara tanpa adanya aturan atau kaidah. Definisi ini bukan berarti berbicara non-formal adalah berbicara semaunya sendiri tanpa memperhatikan lawan tuturnya. Aturan ini lebih bersifat bebas atau santai dari berbicara formal. Keformalan atau ketidakformalan berbicara juga dapat bersifat fleksibel. Artinya, keformalan dan ketidakformalan sangat ditentukan oleh situasi pembicaraan. Yang kedua, keterampilan berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Yang pertama, berbicara untuk menginformasikan. Itu artinya bertujuan untuk memberitakan, memberitahu, atau memberi pesan tertentu kepada lawan bicara. Yang termasuk ke dalam bicara ini adalah percakapan sehari-hari, berbicara untuk memberi petunjuk, dan penyampaian berita. Yang kedua, berbicara untuk menghibur, yaitu bertujuan untuk menghibur atau membuat senang lawan bicara. Yang termasuk ke dalam berbicara ini misalnya bernyanyi, berpuisi, memberikan motivasi, dan memberikan penguatan. Lalu yang ketiga, berbicara untuk menstimuli, yaitu bertujuan untuk memberikan dorongan, rangsangan, atau stimulus kepada lawan bicara. Dalam berbicara ini biasanya penutur menghadirkan contoh-contoh atau ilustrasi agar dapat menjadi rangsangan bagi lawan tuturnya. Yang keempat yaitu berbicara untuk meyakinkan, bertujuan untuk mempengaruhi atau persuasif lawan bicara. Karakter berbicara ini adalah dengan memberikan landasan teori, konsep, janji atau alasan tertentu agar lawan bicara lebih percaya atau yakin dan mengikuti apa yang dibicarakan. Yang termasuk ke dalam jenis berbicara ini adalah berbicara untuk menasehati, berargumentasi, berceramah atau berpidato, memberi saran, meminta atau meminjam sesuatu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keterampilan berbicara berdasarkan jumlah pembicara. Bagian yang pertama yaitu berbicara sendiri, yaitu berbicara yang dilakukan tanpa adanya lawan jenis. Jenis berbicara ini sering ditemukan pada pementaran drama. Pemain sering berbicara pada dirinya sendiri atau membicarakan orang ketiga. Bagian yang kedua berbicara antar pribadi,
yaitu berbicara yang dilakukan perseorangan atau pembicara kepada perseorangan atau lawan bicaranya. Yang termasuk ke dalam berbicara ini misalnya bertelepon dan bercakap-cakap. Yang terakhir yaitu berbicara antar kelompok, yaitu berbicara yang dilakukan oleh kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang termasuk ke dalam berbicara ini adalah berdiskusi. Berbicara perseorangan tetapi mewakili kelompok kepada kelompok lain juga termasuk ke dalam berbicara ini, misalnya berdemo dan berkampanye. Yang keempat yaitu keterampilan berbicara berdasarkan metode yang digunakan. Yang pertama, berbicara mendadak atau tanpa persiapan. Disebut juga impromptu, yaitu berbicara yang menggunakan metode serta-merta yang dilakukan berdasarkan kebutuhan sesaat. Yang kedua, berbicara membaca naskah, yaitu metode berbicara yang tergantung penuh terhadap naskah yang dibacanya. Berbicara ini akan terasa kaku karena tanpa memperhatikan mimik atau pantomimik. Di sisi lain, berbicara jenis ini dapat meminimalisasikan faktor lupa. Yang ketiga, berbicara menghafal, yaitu berbicara yang menggunakan metode tanpa naskah atau teks. Berbicara ini sangat mengandalkan ingatan. Akibatnya, pembicara berbicara dengan cepat, tanpa menghayati maknanya, sulit menyesuaikan diri dengan konteks pendengar, dan penampilan pun menjadi tidak menarik atau membosankan. Dan yang terakhir, berbicara ekstemporan, yaitu berbicara dengan menggunakan metode perpaduan antara metode menghafal dengan metode membaca naskah. Artinya, pembicara sebelumnya sudah menguasai teks, kemudian menyiapkan catatan kecil yang berisi garis-garis besar masalah yang hendak disampaikan. Dalam metode ini, pembicara akan lebih santai dan menyesuaikan diri dengan konteks yang akan terjadi saat itu. Keterpaduan keterampilan menyimak dengan fokus berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Keduanya saling bergantung. Seseorang tidak ada yang perlu dikatakan jika tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan. Pada dasarnya, bahasa yang digunakan dalam percakapan dipelajari melalui menyimak dan menirukan pembicaraan. Berbagai kegiatan menyimak dengan fokus berbicara. Yang pertama, menyimak dan bercerita. Yang kedua, menyimak dan bercakap-cakap. Dan yang ketiga, menyimak dan diskusi arena. Teman-teman sadar nggak sih kalau keterampilan berbicara itu akan lebih diperoleh secara maksimal apabila kita banyak membaca. Saat berbicara, orang lebih suka menggunakan kata-kata yang dikenal dan dirasakan sudah dipahami dengan baik dalam bahan bacaan yang telah dibaca. Nah, di sini aku akan memberitahu teman-teman berbagai kegiatan keterampilan membaca dengan fokus berbicara. Yang pertama ada membaca puisi dan berbicara tentang tema puisi, perasaan, amanat, nada, dan suasana. Pembelajaran kosakata selalu dipadukan dengan keterampilan berbahasa. Untuk menganjurkan kata, kita bisa membaca puisi lalu menanggapi dengan pertanyaan seputar tema puisi tersebut. Yang kedua yaitu ada membaca cerita dan berbicara tentang tema, amanat, tokoh, karakter, alur, sudut pandang, dan latar. Kita dapat mengapresiasi sebuah bacaan ketika sudah membacanya. Dan yang terakhir ada membaca dengan diskusi. Hai, pada bagian ini kita akan membahas tentang keterpaduan keterampilan menulis dengan fokus berbicara. Pada bagian ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu memilih tema, membuat kerangka, dan mengembangkan paragraf. Nah teman-teman, bagaimana sih cara memilih tema dan membatasi tema? Tentunya pilih saja tema yang mudah dipilih, yang dikuasai, pilih yang sesuai dengan keahlian, pilih yang diyakini, pilih yang bersifat kritik, terakhir pilih yang humor. Nah, bagaimana sih cara membatasi tema? Kita bisa saja mencari aspek sebuah tema yang cukup jelas, lalu menentukan penggunaan judul, menentukan tujuan, dan menentukan saran. Baik, jadi kesimpulannya adalah keterampilan berbicara merupakan salah satu dari keempat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menulis dan berbicara, keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Artinya, penulis itu berperan sebagai penyampai atau pengirim pesan kepada pihak lain.